Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas perancangan kota yang berlokasi di Kota Lama. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama Krislin Here, yang kedua Ariski Yudiantara, yang keempat FX Hide Rahaklaka, yang keempat Mixon Ermau, yang kelima Julio F. Meko, yang keenam Ezra Anderias Lakapu, yang ketujuh Arif Ribukore, yang ke-8 Stanislaus Obadede, yang ke-9 Yohanes Tamping, yang ke-10 Ferdinand Dagung. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah kawasan Kota Lama Kupang. Kota Lama Kupang sebagian besar merupakan rumah dan gedung tua peninggalan Belanda yang berada di antaranya tidak terawat, bahkan sebagian sudah lenyap dan berganti dengan gedung yang baru. Untuk menjangkau gedung-gedung tua memiliki nilai historis tidak cukup hanya dengan berjalan kaki saja, karena jaraknya yang jauh. Para turis perlu menyewa kendaraan karena tidak semua jalur di kawasan Kota Lama dilalui kendaraan umum. Kemudian meliputi 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lamai dan Kecamatan Kota Raja. Namun sesungguhnya jika dilihat dari sebaran situs sejarah dapat dikatakan hampir semua wilayah Kota Kupang memiliki situs sejarah seperti gedung peninggalan Portugis dan Belanda, gua, benteng, dan monumen. Salah satu gedung terkenal yang ada di kawasan Kota Lama adalah Gedung Gereja Masehi Injili Timor, Gereja Kota Kupang, yang merupakan gedung gereja Protestan pertama yang berdiri di Pulau Timor. Sejarah gedung bersejarah lainnya dahulunya adalah pusat perdagangan, di mana kawasan Kota Lama merupakan pusat perdagangan antar pulau terutama kayu cendana di tahun 1983. Kemudian beberapa gudang peninggalan Portugis dan VOC di Kota Kupang telah beralih fungsi dan dibiarkan terlantar dan rusak. Ada yang tidak tercatat sebagai benda peninggalan sejarah atau warisan budaya, hanya sebagian kecil saja yang tercatat sebagai cagar budaya. Kondisi ini tentu ikut memudarkan sejarah kawasan Kota Lama. Beberapa di antaranya dapat ditulis dalam penulisan gambar berikut. Pada samping kanan ini merupakan peta dari Kota Kupang. Kemudian pada slide kedua terdapat gambar nomor 2 di mana kondisi bangunan tua dan keadaan Kota Lama di tahun 2019, dan yang ketiga keadaan Kota Lama di tahun 2019 sebelum dirombak dan terlihat pada tahun 2020 sekarang, di mana yang sudah semakin rapi dan juga nampak sangat terlihat indah begitu. Objek bangunan bersejarah yang pertama, Pabrik Es Minerva yang berlokasi di Kelurahan Bonopoi, Kota Kupang, yang berdiri pada abad 18, pemilik almarhum Kong Seo. Fungsinya dari awal berdiri dengan akhir tahun 1990-an masih dimanfaatkan sebagai pabrik es. Saat ini tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terlantar. Kondisi objek gedung yang arsitekturnya didesain oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, ini kini dalam keadaan tidak terawat. Tembok keropos, pintu dan jendela rusak, atap sudah rusak, batu tembok sudah terkupas. Status bangunan terdaftar sebagai bangunan cagar budaya. Yang berikut adalah Dermaga Lama Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK, yang dibuat pada abad ke-16. Pemiliknya merupakan pemerintah Kota Kupang. Fungsinya pelabuhan perdagangan terutama untuk kayu cendana yang terkenal hingga mancanegara pada masa pemerintahan Belanda, yang kini dermaga tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kondisi objek sudah tidak digunakan sebagai pelabuhan. Dermaga dijadikan lokasi untuk menikmati suasana senja, memotret, atau sebagai objek atau view untuk berfoto. Kemudian dijadikan sentra kuliner,
lokasi seperti kelapa muda, jagung bakar, singkong, dan sebagainya. Status bangunan tidak terdaftar sebagai bangunan cagar budaya. Yang berikut adalah Gereja Kota Kupang yang berlokasi di Kelurahan LLBK. Tahun pembuatannya 1826. Fungsi gedung gereja Protestan pertama berdiri di Pulau Timur ini merupakan gedung kebaktian untuk Jemaat Gemit Kota Kupang. Kondisi objek saat ini terawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk kegiatan gereja Jemaat Gemit Kota Kupang. Status bangunan terdaftar sebagai cagar budaya. Yang berikut Rumah Jabatan Asisten Residen Kupang yang juga berlokasi di Kelurahan LLBK yang dibangun pada abad 18. Fungsi dari dulu hingga kini Rumah Jabatan Asisten Residen Kupang pernah dimanfaatkan sebagai kantor dinas pertambangan dan energi Kabupaten Kupang. Saat ini dibiarkan kosong sejak pusat pemerintahan Kupang pindah ke Oelamasi. Gedung ini pernah dimanfaatkan oleh pemuda Gemit Jemaat Kota Kupang untuk beberapa kegiatan gerejawi. Kini gedung ini dalam proses renovasi oleh pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah Kupang untuk dijadikan destinasi. Kondisi objeknya saat ini tidak terawat, status bangunan juga tidak terdaftar pada cagar budaya. Yang berikut adalah Elektrik Sentral T Kupang, merupakan kantor listrik di Kota Kupang, di Kelurahan Bonepoi, persis sebelah ex pabrik es Minerva, yang berdiri pada tahun 1920, yang merupakan pemiliknya juga adalah almarhum Kong Seo. Fungsinya dahulu merupakan kantor listrik di era pemerintahan Belanda, kini dimanfaatkan sebagai kantor PT Sulung Budi yang merupakan dealer resmi untuk ban mobil Goodyear dan juga salah satu agen penyalur BBM Pertamina. Kondisi objek gedung yang arsitekturnya didesain oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno ini masih terawat dengan baik, walaupun ada sedikit perubahan pada bagian depan gedung yang terdapat pada gambar sebelah kanan. Beberapa dengan ex pabrik es Minerva yang arsitekturnya didesain juga oleh Insinyur Soekarno malah dibiarkan terlantar dan tidak terawat, walaupun letaknya sangat berdekatan dan pemilik gedungnya adalah orang yang sama, yang kini berada di tangan ahli waris. Status bangunan telah diusul untuk didaftarkan sebagai cagar budaya. Oke, pada slide berikutnya adalah 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani yang mengklasifikasikan elemen urban design dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, tata guna lahan. Yang kedua, bentuk dan massa bangunan. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir. Yang keempat, ruang terbuka. Yang kelima, area pedestrian. Yang keenam, tanda-tanda. Yang ketujuh, pendukung kegiatan. Yang ke-8, konservasi. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Kota Lama Kupang. Wilayah Kota Lama sebagian besar merupakan rumah dan gedung tua peninggalan Belanda yang beberapa diantaranya tidak terawat. Bahkan sebagian sudah lenyap dan berganti dengan gedung yang baru. Wilayah Kota Lama merupakan kawasan pengembangan ekonomi Kota Kupang. Selanjutnya, existing site. Yang pertama adalah Pelabuhan Lama Kupang. Yang kedua, Kerkhof atau perkuburan Belanda. Yang ketiga, ex Benteng Concordia. Yang keempat, Kelenteng Laikopan. Yang kelima, Toko Pen dan Residen. Yang keenam, Penjara Lama Kupang. Yang ketujuh, Gereja Kota Kupang. Yang ke-8, ex perkantoran Belanda. Yang ke-9, pertokoan di Jalan Siliwangi. Dan yang ke-10, pabrik es Minerva. Selanjutnya, tata guna lahan. Lahan yang digunakan sesuai peraturan daerah nomor 11 tentang rencana tata ruang wilayah, bahwa kegunaan lahan untuk kawasan Kota Lama merupakan ekonomi atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya, sirkulasi dan lahan parkir. Potensi yang saat ini dipertahankan adalah bangunan yang memiliki parkiran. Selanjutnya, permasalahan pada ruang terbuka kawasan Kota Lama. Yang pertama, untuk fungsi rekreasi. Perlunya penataan ruang terbuka
penataan lampu hias, dan elemen-elemen lainnya dalam mendukung kualitas lingkungan kota lama. Lalu ada sirkulasi dan parkiran. Perlunya penataan parkiran yang baik sehingga sirkulasi pada kawasan ini tidak semrawut seperti keadaan sekarang. Berikutnya vegetasi. Vegetasi yang ada dipertahankan, kemudian melakukan penataan dan penambahan vegetasi lain. Selanjutnya, kondisi pedagang kaki lima yang berjualan di atas pedestrian. Perlunya penataan yang baik untuk para pedagang kaki lima dalam meningkatkan ekonomi hidup mereka. Berikutnya, pedestrian way street furniture. Perlunya penambahan elemen-elemen pendukung pedestrian seperti lampu hias, seating area, dan lain-lain agar meningkatkan keindahan pada kawasan tersebut. Berikutnya koridor jalan arteri primer. Koridor ini perlu penataan jalur sebab jalan utamanya sempit. Serta perlunya penataan lain seperti penataan parkiran, penataan street furniture, penataan pedestrian way, dan penataan vegetasi. Sehingga kualitas lingkungan mendukung keberadaan kawasan kota lama. Selanjutnya, bentuk dan masa bangunan. Untuk bentuk dan masa bangunan yang terdapat pada kawasan kota lama, rata-rata tidak sama tinggi serta jarak bangunan yang terlalu dekat dengan sepadan jalan, sehingga kurangnya vegetasi yang ada di kawasan. Selanjutnya, strategi perancangan kawasan. Dari hasil permasalahan pada kawasan kota lama, maka menghasilkan seluruh rangkaian konsep perancangan pada kawasan, yaitu menata ulang kawasan kota lama dengan memperhatikan elemen perancangan menurut Hamid Sirvani. Lalu penerapan elemen perancangan kota yang digunakan adalah yang pertama tata guna lahan, yang kedua parkir dan sirkulasi, dan yang ketiga ruang terbuka. Serta aktivitas pendukung sementara dan beberapa elemen perancangan lain seperti penanda dan lain-lain juga diperhatikan. Selanjutnya tata guna lahan. Yang pertama menghadirkan shopping center sebagai pusat perbelanjaan, yang kedua menghadirkan kantor sewa sebagai penyedia jasa, dan yang ketiga menghasilkan kawasan perumahan untuk masyarakat. Selanjutnya konsep kawasan ruang terbuka. Untuk konsep kawasan ruang terbuka dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya konsep sirkulasi dan parkiran. Konsep sirkulasi dan parkiran dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya monumen penanda. Monumen penanda dibuat dengan penambahan motif bunga serta tulisan kota lama sebagai tanda dari kota yang bersejarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.